Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Maya Triana NIM 8. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu saya dengan tema toharoh atau bersuci. Apa sih itu toharoh? Toharoh itu berarti bersuci. Toharoh menurut syara ialah bersuci dari hadas maupun najis. Suci dari hadas itu dengan mengerjakan wudhu, mandi, serta dengan tayamum. Sedangkan suci dari najis itu menghilangkan najis yang ada di badan, tempat maupun pakaian. Misalnya pakaian kita bisa mencucinya. Selanjutnya yaitu macam-macam air. Air yang dipakai ialah air yang bersifat suci dan mensucikan, yaitu air yang turun dari langit atau keluar dari bumi yang belum dipakai sama sekali untuk bersuci. Air yang suci dan mensucikan itu misalnya air hujan, air sumur, air laut, dan juga air sungai, dan juga air lainnya yang bisa suci dan mensucikan. Pembagian air ditinjau dari segi hukum, diantaranya yang pertama itu air suci dan mensucikan, yaitu air mutlak, air yang masih murni dan dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh. Yang kedua yaitu air suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan itu misalnya air musyamas. Air musyamas itu air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam yang bukan emas. Yang ketiga yaitu air suci tetapi tidak dapat mensucikan, itu contohnya air mustakmal, telah digunakan untuk bersuci untuk menghilangkan hadas. Dan yang terakhir itu air mutanajis. Air mutanajis itu adalah air yang telah terkena najis. Misalnya perbandingan antara najis dan air najis lebih besar daripada perbandingan air, maka air tersebut dianggap tidak sah. Sedangkan apabila perbandingan air lebih besar daripada perbandingan najis, itu air tersebut dianggap menjadi sah. Kemudian air suci dan mensucikan dapat dikatakan haram apabila air tersebut diperoleh dari hal yang tidak baik, misalnya mencuri ataupun gosip. Selanjutnya yaitu najis. Najis yaitu suatu benda yang kotor menurut syara, misalnya bangkai, darah, nanah, anjing dan babi atau minuman keras. Pembagian najis yang pertama itu najis mukhafafah atau najis ringan. Ialah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya sendiri. Dan najis tersebut dapat dihilangkan dengan cara memercikan air pada benda yang telah terkena najis. Yang kedua yaitu najis mughaladah atau najis berat, ialah najis anjing dan babi serta keturunannya. Apabila barang terkena najis mughaladah itu wajib dibasuh 7 kali dan salah satunya diantara dengan air yang bercampur tanah ataupun dengan pasir. Yang ketiga yaitu najis mutawasithah, ialah najis yang selain dari 2 najis di atas. Barang yang telah terkena najis mutawasithah itu dapat dicuci dengan cara dibasuh sekali asal sifat-sifat najisnya itu hilang. Kemudian najis mutawasithah itu dibagi menjadi 2, yang pertama yaitu najis ainiyah, yaitu najis yang berwujud atau nampak. Itu misalnya air seni. Terus yang kedua itu najis hukmiyah, najis yang tak terlihat bendanya, itu misalnya bekas air seni. Kemudian najis yang dimaafkan atau ma'fu, artinya tidak usah dibasuh atau disuci. Kemudian istinja yaitu segala yang keluar dari kubul dan dubur seperti kencing, berak, wajib disucikan dengan air sampai bersih. Kemudian wudhu menurut bahasa yaitu bersih dan indah, sedangkan menurut syara yaitu membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Selanjutnya itu fardu wudhu. Yang pertama yaitu niat ketika membasuh muka, nawaitu wudhu alirafil hadasil asbori fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua itu membasuh seluruh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai dengan siku-siku. Kemudian mengusap sebagian rambut kepala. Yang kelima membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib dan secara berturut-turut. Syarat-syarat wudhu yang pertama itu beragama Islam. Yang kedua mumayyiz itu orang yang
sudah mengetahui mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Yang ketiga yaitu tidak berhadas besar, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Tidak ada sesuatu yang menghalangi sampai air ke kulit, misalnya itu cat. Kemudian mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Adapun sunnah-sunnah wudhu, yang pertama itu membaca basmalah, yang kedua membasuh kedua telapak tangan dengan sampai pergelangan tangan, yang ketiga itu berkumur-kumur, kemudian membasuh lubang hidung sebelum berniat, kemudian menyapu seluruh kepala dengan air, mendahulukan anggota kanan daripada yang kiri, menyapu kedua telinga luar dan dalam, meniga kalikan membasuh, kemudian menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki, dan yang terakhir yaitu membaca doa sesudah wudhu. Adapun yang membatalkan wudhu, yang pertama itu keluar sesuatu dari kubul dan dubur, itu misalnya keluar kotoran kecil maupun kotoran besar, kemudian keluar angin. Kemudian yang kedua itu hilang akal sehat, mabuk dan tidur. Yang ketiga itu tersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Yang keempat tersentuhnya kemaluan dengan telapak tangan atau jari-jarinya sendiri, meskipun itu tersentuh oleh kemaluannya sendiri, itu dapat membatalkan wudhu. Cara berwudhu, yang pertama itu membaca basmalah, yang kedua mencuci kedua telapak tangan sampai dengan pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga yaitu berkumur-kumur sebanyak 3 kali sembari membersihkan rongga mulut dan gigi. Yang keempat membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh muka sebanyak 3 kali, membasuh kedua tangan sampai siku dengan mendahulukan tangan kanan dan kemudian tangan kiri, mengusap sebagian kepala dengan tangan yang dibasahi dengan air, mengusap telinga kanan dan kiri, membasuh kedua kaki sampai pada mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan dan kemudian kaki kiri, kemudian yaitu membaca doa setelah wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Selanjutnya itu mandi. Mandi itu adalah menghilangkan hadas besar dengan membasuh seluruh tubuh mulai dari puncak kepala hingga ujung kaki. Adapun sebab-sebab yang mewajibkan mandi, yang pertama yaitu bertemunya dua hitan atau bersetubuh, yang kedua itu keluar mandi disebabkan bersetubuh atau lain-lain sebab, yang ketiga yaitu meninggal, dan meninggalnya bukan meninggal syahid atau mati syahid. Yang keempat yaitu setelah nifas atau setelah melahirkan, kemudian wiladah, dan yang terakhir adalah selesai haid. Fardu mandi yang pertama yaitu niat, nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Kemudian membasuh seluruh badannya dengan air, kemudian menghilangkan najis. Adapun sunnah mandi, yang pertama itu mendahulukan membasuh kotoran dan najis dari seluruh badan. Yang kedua itu membaca basmalah pada permulaan mandi. Yang ketiga menghadap kiblat sewaktu mandi dan mendahulukan bagian kanan daripada yang kiri. Kemudian membasuh badan sampai dengan 3 kali, kemudian membaca doa, dan dianjurkan untuk mendahulukan mengambil air wudhu terlebih dahulu. Larangan bagi orang yang sedang junub. Yang pertama itu melakukan sholat, kemudian melakukan tawaf di Baitullah, kemudian memegang, membawa, membaca kitab suci Al-Quran, ataupun juga mengangkat, itu tidak boleh karena kitab suci Al-Quran merupakan kitab suci orang Islam dan merupakan kitab suci. Kemudian berdiam diri di masjid karena masjid itu tempat yang sangat suci dan merupakan Baitullah atau rumah Allah. Larangan bagi yang sedang haid. Yang pertama yaitu bersenang-senang dengan apa yang antara pusat dan lutut, bisa dikatakan dengan bersetubuh. Itu tidak boleh dengan lawan jenis apabila lawan jenisnya itu sedang haid, karena bisa menimbulkan
bisa menimbulkan penyakit. Yang kedua itu berpuasa baik sunnah maupun fardu. Yang ketiga yaitu jatuhi talak. Dan ketiga tadi itu merupakan larangan bagi yang sedang haid. Kemudian tayamum. Tayamum itu mengusap muka dan dua belah tangan dengan debu yang suci. Syarat-syarat tayamum: yang pertama, tidak ada air dan telah berusaha mencarinya tetapi tidak bertemu. Dan apabila di daerah tersebut tidak ada air, kita boleh bertayamum. Dan jika di daerah tersebut sudah ada air, kita harus menggantinya dengan cara berwudu. Kemudian yang kedua itu berhalangan menggunakan air. Atau pada saat kita sakit itu kita boleh bertayamum apabila berhalangan menggunakan air. Kemudian itu ketiga itulah masuk waktu sholat. Dan yang terakhir adalah dengan debu yang suci, dan tidak boleh dengan debu yang kotor atau telah terkontaminasi. Kemudian fardu tayamum. Yang pertama yaitu niat, nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Yang kedua itu meletakkan dua belah tangan di atas debu untuk diusapkan ke muka. Yang ketiga mengusap muka dengan debu tanah dengan 2 kali usapan. Selanjutnya itu mengusap dua belah tangan dengan debu tanah 2 kali. Kemudian memindahkan debu kepada anggota yang telah diusap. Dan yang terakhir adalah tertib secara berurut-urut sesuai dengan langkah-langkahnya. Kemudian sunnah tayamum yang pertama yaitu membaca basmalah, karena dengan kita membaca basmalah, apa yang kita lakukan itu akan menjadi lebih lancar dan juga barokah. Yang kedua itu mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Yang ketiga yaitu menipiskan debu. Kemudian yang dapat membatalkan tayamum yang pertama itu segala yang membatalkan wudhu, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang dapat membatalkan wudhu yaitu keluarnya dubur dan kupul, misalnya keluar angin, keluar kotoran baik kecil maupun besar, tersentuhnya kemaluan, hilangnya akal sehat, tidur, mabuk, itu dapat membatalkan wudhu serta membatalkan tayamum. Kemudian yang membatalkan tayamum selanjutnya yaitu melihat air sebelum sholat, kecuali yang tayamum itu sedang sakit. Kemudian yang ketiga itu murtad atau keluar dari agama Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan baik dari perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.